Sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Nah, hari belakangan ini yang namanya marwah seorang Gus Miftah mulai tampak jelas, hilang marwahnya begitu saja. Ya, kenapa? Karena Gus Miftah juga tidak bisa membedakan mana berkelahi, mana debat. Ya kan? Di situ aja. Dia seorang penceramah yang kondang loh selama ini. Ya kan? Yang menggait suara orang banyak, ya, yang selalu mendukungnya ketika Gus Miftah mendukung Bapak Jokowi pada kala itu. Dan menolak Prabowo. Ketika itu ramai sekali ya, menjelek-jelekkan Prabowo. Ternyata sekarang Gus Miftah juga jadi seorang penjilat. Ya, kenapa? Saking dia seorang penjilatnya itu, sekarang ini marwahnya hilang begitu saja. Tidak bisa membedakan mana debat, mana berkelahi. Ya kan? Nggak bisa dia membedakan antara debat dan berkelahi. Dulu yang namanya Gus Miftah menjelekkan yang namanya seorang Prabowo, ya, bagaimana tentang kasus HAM-nya, bagaimana kalau Prabowo itu kru cendana, ya, sama saja, kalau pilih Prabowo itu sama saja, katanya dulu kan, semua video itu masih ada semua loh. Ya, apakah Gus Miftah itu nggak menyimak ulang videonya sendiri ya, baik itu di YouTube maupun di media sosial lainnya. Nah itu, ya, sampai Gus Miftah nggak bisa membedakan di saat ini mana perdebatan, mana perkelahian, nggak bisa dia membedakan, ya kan? Karena harga dirinya udah bisa dibeli sama seorang Jokowi, ya kan? Ya begitu, harga dirinya itu mahal berupa uang, imannya tergantung uang, ya kan? Sekarang itulah marwah yang namanya Gus Miftah, imannya terletak pada uang, ya kan? Betul apa salah saya? Ngomong saya orangnya transparan ya, ngomong biasa aja saya sampaikan karena berdasarkan kenyataan itu, ya. Bilang berkelahi sama Gibran, tidak ada perkelahian karena perdebatan dia tidak bisa membedakan loh mana debat mana perkelahian saat ini. Dia tersinggung karena Bapak Mahfud mempunyai data tentang yang namanya masalah impor. Satu, kedua, ya, bagaimana cara menanggulangi masalah tambang ilegal atau perusahaan ilegal. Perusahaan ilegal harus dicabut siupnya. Yang namanya ilegal kan nggak punya izin, ya kan? Itu bukan dibully, bro. Memang kekonyol-konyolan. Anak kok sekolah di luar negeri nggak bisa membedakan ilegal itu punya izin siup atau tidak. Tidak bisa dia membedakan. Termasuk Gus Miftah sekarang ini tidak bisa membedakan mana perkelahian, mana perdebatan antar capres, antar cawapres, nggak bisa dia membedakan. Bilang dulu Prabowo dihina-hina, Prabowo dibully-bully, termasuk Gus Miftah. Mungkin Gus Miftah linglung atau Gus Miftah ini orang yang udah pikun muda atau ejakulasi dini gitu ya, lupa dengan ucapannya semua bahwa dialah orang yang lantang dulu membuli yang namanya Prabowo, menghina yang namanya Prabowo, menjelekkan yang namanya Prabowo dulu. Sekarang dia jilat semua. Salam waras Gus Miftah. Tak percaya dulu. Aku itu menaruh gayanya Pak Prabowo. Loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan mengomentari video dari Gus Miftah Blitar, Jamaah Sabilut Taubah yang lagi viral. Beliau sangat kagum dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo tidak pernah menjatuhkan. Kalau bagi saya, ngeten Gus, bagi saya pemimpin itu adalah idola yang patut ditiru dan patut dibanggakan. Apa yang harus ditiru dari Pak Prabowo? Membina rumah tangga gagal, menjadi TNI berakhir dipecat karena kasus 98, menjadi Menteri Pertahanan, hutan 600 hektar dibabat habis, gundul kayunya kemana, menanam singkong tumbuh jagung di atas polybag. Itukah yang dibanggakan? Itukah yang akan ditiru? Jadi kalau saya Gus, ngapunten sekali, ini dari santri yang bisanya paling membaca kulhu saja Gus. Panjenengan itu posisinya harus duduk di tengah. Kasihan jamaah Gus, karena belum tentu jamaah panjenengan itu semuanya mendukung Pak Prabowo. Ada yang Pak Anies, ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo. Kalau panjenengan menyanjung Pak Prabowo di jamaah panjenengan, insya Allah banyak juga yang kecewa Gus. Ngapunten sekali. Kalau saya sih Gus,
memilih calon pemimpin itu kalau bisa memenuhi ya satu, kalau bisa yang soleh, yang taat beribadah. Kalau bisa ya memenuhi 4 kriteria: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau gak bisa ya carilah yang paling rendah risikonya dulu. Dia itu siapa, pernah melakukan kejahatan apa, track record masa lalu dulu siapa, prestasinya itu siapa, itu menjadi pertimbangan Gus. Ngapunten Gus, ini cuman ngilingaken panjenengan mimbar panjenengan pun dicampuri masalah politik. Ngapunten Gus, mangke kula siap dihujat kali jamaah panjenengan yang ribuan, ratusan ribu, kula siap dihujat. Karena jangan sampai dai muda, ulama muda, kiai muda NU yang dibanggakan tidak bisa duduk di tengah hanya karena salah satu paslon. Nanti ujung-ujungnya nanti ya ngapunten, kasihan jamaah. Kula dongaaken panjenengan panjang yuswa, sehat walafiat, kersane saged membimbing jamaah Sabilut Taubah, dandani orang-orang yang tadinya pemabuk menjadi orang yang insaf, menjadi orang yang waras. Nggih Gus, muga-muga panjenengan tetap istiqomah duduk di tengah. Nggih Gus, ngapunten. Salam waras, salam saking santri Kota Malang. Salam engkar agamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka, ngapunten Gus. Yap, itulah sentilan menohok dari Nyai Widya dan juga seorang ustaz terhadap Gus Miftah dan juga Gus Ikdam, yang kita tahu bahwa mereka berdua ini, pemuka agama ini, sangat terkenal dan lagi viral-viralnya sekarang ini. Tetapi naasnya mereka salah dalam membela seseorang. Kenapa? Karena yang mereka bela adalah orang yang mempunyai kasus berat di masa lalu, melanggar HAM, dan juga berpasangan dengan orang yang mempunyai proses yang sangat menjijikan, yang mengangkangi konstitusi agar bisa memuluskan jalannya untuk menjadi wakil presiden. Saya kira kedua pasangan ini, Prabowo dan Gibran, susah untuk kita terima sebagai rakyat Indonesia. Kenapa? Karena tentu kita mengharapkan sebuah pemimpin yang memang betul-betul murni, bagaimana agar bisa membawa negara kita menjadi lebih baik, bebas dari pelanggaran-pelanggaran yang seperti yang dilakukan oleh kedua pasangan ini. Bagaimana kita sebagai rakyat Indonesia bisa mempercayakan negara ini kepada orang yang tidak taat aturan, orang yang tidak mempunyai etika sama sekali dalam berpolitik, dan menghalalkan segala cara untuk bagaimana agar bisa berkuasa. Saya kira itu tidak bisa dibiarkan. Kemudian sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Nyai Widya bahwa cawapresnya dan juga pengikut cawapresnya, yaitu Miftah, tidak bisa membedakan antara yang mana perdebatan dan yang mana perkelahian. Sama seperti yang dilakukan oleh Gibran, tidak bisa membedakan yang mana legal dan yang mana yang ilegal. Saya kira memang mereka ini disatukan sesama orang-orang yang blow on dan hanya berpikir persoalan perutnya, hanya berpikir persoalan kekuasaan. Kemudian Gus Ikdam yang dipermasalahkan oleh Ustaz tadi, saya pribadi menilai bahwa kalau persoalan hanya suka dengan gaya seseorang seperti yang dikemukakan oleh Gus Ikdam tadi ini, sah-sah saja. Tetapi dalam statement Gus Ikdam mengatakan bahwa Prabowo tidak pernah menyindir lawan calon lain, saya kira itu kekeliruan yang sangat luar biasa. Artinya Gus Ikdam ini kurang update mengenai informasi-informasi persoalan Prabowo, kemudian dia seenak jidat untuk menilai. Prabowo beberapa kali menyindir lawan politiknya, yaitu Pak Anies, dan bahkan Pak Ganjar juga pernah disindir. Saya kasih contoh sederhananya saja. Saya kasih contoh salah satunya saja pada saat pasca debat Pak Anies mempertanyakan persoalan etika dalam berpolitik.
Nah kemudian Pak Prabowo pada saat itu hanya cengengesan dan terlihat murung, tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan oleh Anies Baswedan. Tetapi ketika pada saat rapat internal di partainya, saya kira video itu sudah viral, Pak Prabowo malah menyindir Pak Anies dengan kata-kata endasmu etik. Saya kira itu salah satu contoh yang sangat tidak berakhlak sebagai calon pemimpin. Dan apa yang dikatakan oleh Gus Ikdam ini sangat keliru dan kurang update persoalan informasi dari Prabowo. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat Nyai Widya dan Pak Ustaz sudah bisa meluruskan apa yang menjadi keliruan Gus Miftah dan juga Gus Ikdam. Saya kira ini pelajaran buat mereka dan mudah-mudahan mereka menonton video ini agar bisa betul-betul sadar. Dan juga untuk sahabat-sahabat, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.